Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugraha Jaka. Saya di sini selaku asisten laboratorium PKL yang pertama. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang percobaan koagulasi flokulasi. Metode yang digunakan pada praktikum kali ini adalah menggunakan cara jar test, di mana sumber dari prosedur ini menggunakan SNI nomor 196449 pada tahun 2002. Prinsip pada percobaan kali ini adalah kekeruhan dalam air disebabkan oleh zat-zat yang tersuspensi dalam bentuk lumpur kasar, lumpur halus, dan koloid. Pada permukaan koloid yang bermuatan listrik sehingga koloid dalam keadaan stabil, di mana akibatnya koloid ini akan sulit mengendap. Senyawa koagulan yang digunakan yaitu senyawa tawas aluminium yang berkemampuan menstabilkan koloid, yaitu menetralkan muatan listrik pada permukaan koloid yang membuat koloid itu dapat bergabung satu sama lain membentuk vlog yang lebih besar, di mana vlog ini akan mudah mengendap. Selanjutnya, saya akan menyebutkan alat dan bahan yang akan digunakan pada praktikum kali ini. Untuk alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini adalah yang pertama, bulb, pipet ukur 10 ml, gelas kimia 250 ml, gelas kimia 1000 ml, gelas ukur 1000 ml, kerucut Inhofe, turbidimeter, alat jar test, pH meter, dan spektrofotometer. Untuk bahan yang digunakan ada larutan tawas aluminium sulfat, Aquades, serta sampel uji. Untuk percobaan kali ini, langkah pertama adalah mengukur pH. Untuk mengukur pH, pindahkan sampel uji yang telah dihomogenkan ke gelas kimia 250 ml. Setelah dipindahkan, saatnya kita mengukur pH. Bilas dulu elektroda menggunakan Aquades. Setelah itu ukur sampelnya. Ini sebelumnya alat pH meter ini telah dilakukan kalibrasi. Setelah angka stabil, catat pH yang terdapat pada di layar. Setelah itu, bilas kembali elektroda menggunakan Aquades. Dan letakkan seperti semula. Pengukuran pH selesai dan dapat dilakukan langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya adalah pindahkan sampel uji sebanyak 1 liter ke dalam gelas kimia 1000 ml menggunakan bantuan alat gelas ukur 1000 ml. Setelah sesuai 1 liter, pindahkan ke dalam gelas kimia 1 liter.
Lakukan hal yang sama untuk 5 gelas kimia lainnya. Setelah membuat sebanyak 6 buah, selanjutnya membawa larutan sampel uji ini ke alat jar tes untuk dikocok selama 1 menit dan 10 menit. Setelah sampel dibawa semua, selanjutnya masukkan ke dalam alat jar tes dengan mengangkat ini satu persatu. Setelah disiapkan, selanjutnya tambahkan larutan tawas aluminium sulfat sebanyak 1 mili, 1,5 mili, 2 mili, dan seterusnya sampai 3,5 mili. Menggunakan pipet ukur 10 mili. Setelah penambahan larutan selesai, selanjutnya dilakukan pengadukan. Untuk pengadukan ini dilakukan 2 tahap. Yang pertama ada pengadukan cepat dan pengadukan lambat. Untuk pengadukan cepat yang pertama ini, disetting alat di 100 rpm selama 1 menit. Setelah disetting 100 rpm, kita tunggu selama 1 menit. Setelah 1 menit untuk pengadukan cepat, selanjutnya adalah mengubah kecepatan dari alat tersebut menjadi 60, yaitu untuk pengadukan lambat menjadi 60 rpm. Dan tunggu selama 10 menit. Setelah menunggu 10 menit, berarti pengadukan lambat telah selesai. Kemudian balikan lagi ke 0 rpm dan matikan alat. Kemudian keluarkan sampel ujinya. Setelah selesai, bawa sampel uji ke meja untuk dilakukan langkah selanjutnya.
Setelah proses pengadukan selesai, selanjutnya identifikasi endapan atau flakulan yang terbentuk dari setiap masing-masing deret. Dimulai dari deret penambahan larutan 1 mili, 1,5 mili, 2 mili, 2,5 mili, 3 mili, dan 3,5 mili. Setelah itu, identifikasi berdasarkan gambar tersebut. Untuk larutan yang penambahan 3,5 mili, apabila dibandingkan terhadap gambar tersebut, dia termasuk yang D1. Setelah itu, catat dan lakukan hal yang sama untuk deret yang lainnya. Setelah diamati bentuk endapannya, untuk deret yang 3,5 mili termasuk kategori D1. Untuk yang 3 mili masih D1 juga. Untuk yang 2,5 D1 juga. Namun untuk yang deret 2 mili dia termasuk D2. Untuk yang 1,5 termasuk D3. Dan yang terakhir untuk deret 1 mili termasuk D4. Setelah pencatatan selesai, selanjutnya masukkan endapan yang paling banyak dihasilkan ke dalam kerucut in-hoop. Sebelum sampel uji dimasukkan, ukur dulu ketinggian kerucut in-hoop menggunakan penggaris. Pembacaan dimulai dari paling bawah hingga tanda batas dari kerucut in-hoop-nya. Tinggi dari kerucut in-hoop ini adalah 37 cm. Kemudian catat. Setelah dicatat, kemudian masukkan yang endapannya paling banyak dihasilkan ke dalam kerucut in-hoop. Setelah sampel uji dimasukkan ke dalam kerucut in-hoop, kemudian amati kecepatan mengendap serta waktu yang diperlukan. Nah, untuk pengamatannya itu selama 60 menit dan catat penurunan endapannya setiap 5 menit. Kita pilih endapan yang bakal diamati dari paling atas dan kita ukur setiap 5 menitnya menggunakan penggaris penurunannya berapa senti. Kemudian catat penurunannya setelah 5 menit dan lakukan hal yang sama untuk 5 menit selanjutnya sampai 60 menit. Setelah diamati setiap 5 menit, untuk 5 menit pertama, penurunan endapan sebesar 2 cm. Untuk 5 menit selanjutnya, yaitu 5 cm. Dan 5 menit selanjutnya 8 cm. 5 menit selanjutnya yaitu 10 cm. Dan 5 menit selanjutnya adalah 12 cm. Dan endapan ini sudah turun hingga ke dasar. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk endapan itu dari atas sampai ke dasar adalah 25 menit. Setelah pengamatan selama 25 menit, kemudian amati volume endapan yang terbentuk dengan melihat pada kerucut in-hoop. Apabila dilihat, volume endapan yang terbentuk adalah sebanyak 1 mili. Kemudian catat volume endapan yang terbentuk. Setelah dicatat,
Pindahkan sampel uji ke dalam gelas kimia untuk dilakukan pengukuran selanjutnya. Yang pertama, pindahkan dulu yang dari kerucut Inhofe. Pindahkan secukupnya saja. Setelah itu, pindahkan juga untuk deret yang lainnya. Lakukan hal yang sama untuk deret larutan yang lainnya. Setelah dipindahkan seluruhnya, kemudian ukur ke 6 larutan tersebut, larutan sampel uji, menggunakan turbidimeter untuk mengukur kekeruhan, dan untuk mengukur warna menggunakan spektro, serta mengukur pH. Yang pertama adalah pengukuran kekeruhan. Untuk kekeruhan menggunakan alat turbidimeter yang telah dikalibrasi sebelumnya. Langkah yang pertama adalah masukkan dulu larutan belangko 0,0 NTU ke dalam alatnya. Kemudian scan untuk belangko dengan memencet tombol enter. Setelah selesai, masukkan sampel ke dalam kuvet turbidimeter. Sebelumnya, bilas dulu kuvet menggunakan sampel tersebut. Kita ukur untuk larutan deret yang pertama. Tambahkan hingga tanda batas. Kemudian tutup kembali dan elap menggunakan tisu. Setelah itu masukkan kembali dan scan sampel, tinggal memencet tombol enter. Hasil akan tertampil pada display. Untuk deret yang pertama, tingkat kekeruhannya adalah 1,47 NTU. Lakukan untuk deret sampel yang lainnya. Untuk parameter yang kekeruhan, untuk deret yang terakhir 3,5 mili, yaitu tingkat kekeruhannya adalah 0,36 NTU. Setelah itu, keluarkan sampel, lalu buang. Bilas kembali kuvet dengan Aquades. Lap dengan tisu. Setelah itu pengukuran untuk kekeruhan selesai dan lakukan untuk sampel yang lainnya untuk pengukuran pH dan warna. Setelah pengukuran parameter kekeruhan selesai, selanjutnya kita akan mengukur pH dari larutan tersebut. Selanjutnya adalah pengukuran pH. Pengukuran pH menggunakan alat pH meter yang telah dikalibrasi sebelumnya, sehingga kita langsung aja bilas elektrodanya menggunakan Aquades. Kemudian ukur sampel yang pertama. Tunggu hingga hasil pembacaan stabil, baru kita catat pH yang dihasilkan. Setelah pembacaan stabil, pH untuk sampel yang pertama adalah 8,11. Setelah dicatat, lakukan pengukuran pH untuk sampel yang lainnya. Untuk pada pengukuran pH, untuk deret yang 1 mili memiliki pH 8,11. Untuk yang 1,5 mili memiliki pH 7,76. Untuk yang 2 mili memiliki pH 7,84. Untuk yang 2,5 mili
memiliki pH 8,01 dan untuk yang 3 mili memiliki pH 8,12. Untuk pengukuran pH yang terakhir yaitu pada saat deret 3,5 mili, pH yang dihasilkan adalah 8,25. Setelah pencatatan selesai dan pengukuran pH selesai, bilas kembali elektroda menggunakan Aquades. Kemudian balikan seperti semula. Dan untuk pengukuran pH telah selesai dan selanjutnya akan mengukur parameter warna menggunakan alat spektrofotometri. Untuk belangko, kita menggunakan Aquades. Bilas terlebih dahulu kuvetnya menggunakan Aquades. Kemudian lap dengan tisu. Setelah itu, masukkan ke dalam spektrofotometri. Atur panjang gelombang sesuai pada praktikum sebelumnya yaitu 455 nanometer. Kemudian klik enter. Karena ini baru memasukkan belangko, kita measure blank. Setelah muncul angka 0, keluarkan belangko. Setelah pengukuran belangko selesai, lakukan pengukuran pada sampel. Pertama, bilas dulu kuvet menggunakan sampel. Kemudian lap menggunakan tisu. Setelah itu, masukkan ke dalam spektro. Catat absorbansi yang ada pada dalam layar untuk sampel yang pertama. Kemudian lakukan hal yang sama untuk sampel yang lainnya. Untuk pada parameter warna, absorbansi yang dihasilkan untuk deret 1 mili yaitu sebesar 0,009 dan yang untuk 1,5 0,005, untuk yang 2 mili 0,004, untuk yang 2,5 0,004, dan untuk yang 3 mili juga 0,004, dan yang terakhir 3,5 mili adalah 0,003. Setelah dicatat, keluarkan kuvet, bilas dengan Aquades. Dan untuk pengukuran parameter warna telah selesai. Sekian untuk praktikum koagulasi flokulasi. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.